Kondisi pagi ini Pak Camatku, Banjuiar, jembatan terbiasa dilalui ke mobil menggeser. Ulah adinya, entot. Sekolah di sekolah. Mau ngeluh ke siapa lagi kalau sudah begini sayang? Sehari pun tak kuat. Kalau sudah ngedebro sayang, baru panggil alat berat. Nah, seperti inilah kondisinya, di mana satu kendaraan nampaknya harus ekstra hati-hati jika mau menyeberang, entah bisa atau tidak. Siap, mantap Bang Kumis. Terima kasih Anda tentunya kembali bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Perlu kami informasikan, hari ini Bang Kumis sengaja hadir di Kecamatan Cisata, tepatnya di Kampung Pasir Kower, Desa Kubang Kondang. Dan beberapa hari yang lalu Bang Kumis mendapatkan informasi bahwa ada satu bangunan jembatan yang memang kondisinya sangat memprihatinkan, bahkan ambruk. Dengan kondisi ambruknya jembatan ini mutlak akses jalan yang menuju Kecamatan Pagelaran menuju Kecamatan Cisata, begitupun sebaliknya terganggu. Bahkan hari ini hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2, sementara kendaraan roda 4 sendiri harus berbalik arah dengan menempuh beberapa jam untuk ke tujuan. Dan bagaimana nanti untuk informasi selengkapnya, ikutin terus bersama channel Bang Kumis Berbagi, media sorot desa Indonesia. Dari Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama media sorot desa Indonesia melaporkan. Beginilah kondisi jembatan yang berada di Kampung Pasir Kower, Desa Kubang Kondang, Kecamatan Cisata, Kabupaten Pandeglang, Banten, yang merupakan akses penghubung dua kecamatan, Cisata dan Kecamatan Pagelaran. Kondisi jembatan yang sudah lapuk dimakan usia dan sering diterjang banjir yang mengakibatkan ambruk. Menurut informasi, ambruknya jembatan ini sudah terjadi sejak tahun 2022 dan sudah diperbaiki oleh pemerintah desa dengan swadaya masyarakat dengan menggunakan batang pohon kelapa dan hanya bertahan 3 tahun. Saat ini jembatan kembali ambruk. Bang, selamat siang Bang. Selamat siang Pak. Pak, nama siapa? Nama saya Basuni Dari PT PLN. PLN apa? Dari Pendor. hari ini kegiatannya apa sih rencananya Pak? Pasang penghalang binatang Pak. Yang di jalur sini Pak. Oh, Ya. Nah terus ini kan Bapak berhenti di sini Pak ya? Itu Ya. kenapa Pak? Karena kondisi jalannya Pak, nggak bisa mobil, nggak bisa kendaraan, kita terpaksa berjalan kaki. Gitu ya. Jarak sekiloan lah jalan kaki, kita sambil bawa tangga gitu kita. Seharusnya mah kita nggak jalan kaki, pakai mobil masuk. Ya. Ini menghambat Pak? Iya menghambat, ya menghambat, benar-benar menghambat ini mah. Pekerjaan kita. Apakah setiap hari keliling ke sini Pak? Tiap hari Pak. Tiap hari? Iya. Pak, sepengetahuan Bapak, ini kan tadi baru lihat jembatan Pak ya, itu sejak kapan sih rusaknya Pak? Udah lama sih. Hampir berapa bulan ya? Lama. Dengan kondisi jembatan seperti itu, akses Bapak terganggu nggak Pak? Kalau terganggu secara ini sih enggak, cuman ya begitulah. Rawan nggak menurut Bapak? Ya kalau motor sih masih mending ya, tapi kalau untuk kendaraan roda 4 mah rawan juga. Nama siapa Kang? Nama saya Ali Judin, Dari? saya dari Menes. Dari Menes. Ini bawa apa Bang? Ini saya sales minuman. Tiap hari ke sini? Saya kesini 2 minggu Sekali? Ya. Nah Pak, dengan kondisi ini kira-kira bisa ngelewat nggak nih? Ya kalau saat ini saya harus balik lagi kayaknya. Nggak berani ya? Ya gak berani, ini resiko banget. Ya. Soalnya bisa ngerusak kendaraan bos saya nih. Nah terus kalau balik lagi nih, berapa jam untuk menempuh ke sana berarti Bang? Saya harus balik lagi berarti ke Sodong ya. Bisa jadi 1 jam sih. Kalau lewat sini kan paling ngabisin cuma 10 menit doang. Berarti bicara waktu juga Bang ya? Iya betul. Terus Pak tahu nggak ambruknya jembatan ini? Wah ini udah lama banget. Udah lama? Ya sebelumnya juga udah kayak gini kan, saya lalu lalang. Ya saya sebagai sales ya. Khususnya.
saya minta perbaikan lah secepatnya dari pemerintah Pandeglang. Mau arah kemana ya Pak? Arah pulang. Arah pulang. Arah pulang ke Cisera habis ngirim material. Pak, terus dengan kondisi jembatan ini bisa lewat nggak Pak? Aduh, boro-boro bisa lewat ini Bapak. Jalan begini harusnya parkir lagi ini Pak. Oh gitu ya Pak ya? Ya. Pak, ini sejak kapan sih Pak? Ini rusaknya mah udah lama ini. Cuma memaksakan diri tadinya, akhirnya ajur-ajur juga gitu. Oh berarti pulang lagi dong? Atau pulang lagi ini mah harus parkir Pak. Kalau pulang lagi Pak, rutenya berapa lama? Lebih jauh? Hampir setengah jaman lah. Beda waktunya gitu. Dari sini. Berarti repot ya Pak ya? Ya lumayan repot atau jadi lambat gitu ya, akhirnya lambat. Harapannya Pak? Harapannya sama pemerintah ya, sama yang tahu gitu Pak. Hanya ini mah cuma tahu minyaknya doang gitu. Oh iya. Pemirsa, setelah Bang Kumis meliput kondisi jembatan yang ada di Desa Lubang Kondang, dan hari ini Bang Kumis sengaja hadir bersilaturahmi untuk ngajak bincang-bincang kepala desa. Ya memang hari ini kebetulan hari libur, hari Minggu, dan ini lagi ada di rumah nih. Dan nanti Bang Kumis akan coba untuk menggali informasi. Siang Pak Lurah. Selamat siang Bang Kumisku. Pak Lurah mohon izin ya mengganggu Siap. waktunya nih. Ini kebetulan lagi ada di rumah nih. Nggak ada acara apa Pak Lurah? Gak ada hari libur. Hari libur. Nah Pak Lurah, barusan Bang Kumis sama dari Radio Krakato mendapatkan satu informasi terkait kondisi jembatan yang ambruk. Dan tadi barusan Bang Kumis liputan ternyata betul. Nah itu status jalannya jalan apa itu? Itu jalan kabupaten penghubung Kecamatan Cisata dengan Kecamatan Pagelaran. Kalau posisinya tepatnya di kampung apa itu? Di Kampung Pasir Kuer, Desa Kubang Kondang. Nah untuk sungainya sendiri tuh Pak? Itu sungainya namanya Sungai Cilempang, DI Cisata. Nah itu sejak kapan sih Pak kondisi rusak seperti itu? Itu dari tahun 2022 jembatannya ambrol. Terus swadaya masyarakat pakai pohon kelapa. Habis itu bantuan dari PU, jembatan sementara. Habis itu rusak lagi, kami swadaya sampai 4 kali ngelas jembatan tersebut, jembatan sementara. Sampai sekarang nggak bisa dilalui lagi. Berarti itu Pak Lurah sendiri dengan warga sudah pernah memperbaiki ya Pak ya? Sudah 4 kali 4 kali. swadaya masyarakat. Itu pada waktu pertama itu pakai apa Pak? Pertamanya pakai pohon kelapa, terus pakai bantuan jembatan sementara. Jembatan sementaranya rusak, kami elas lagi sampai 4 kali. Nah ini kan kondisinya sudah benar-benar parah nih, bahkan Parah. tidak bisa dilalui Pak ya? Ya. Nah itu upaya kedepannya bagaimana Pak? Kami sudah laporan ke PU, Mm-mm. PUPR. Kebetulan 2 bulan kemarin dari PU ke sini ngukur jembatan tersebut sampai jembatan itu hancur beneran, bisa diperbaiki sama kami lagi karena bantalannya pohon kelapa sudah busuk. Terus kemarin ada dari PU juga ke situ ngambil besinya yang sebelahnya, plat besinya bukan platnya, besinya diambil. Dapat info itu mau diperbaiki katanya. Tapi kami inginkan jembatan tersebut dibangun secara permanen. Kalau untuk kerusakannya Pak Jaro terkait dengan jembatan yang lama ini karena apa sih faktornya? Faktornya mungkin sudah lama, terus banjir Pak. Banjir. Diterjang banjir. Diterjang banjir. Kan setiap tahun itu banjir bukan 1 kali. Namun beberapa kali. Nah Pak, banjir tadi itu apakah memang dampak karena tersendatnya aliran sungai yang di jembatan tersebut Pak? Betul. Aliran sungainya itu ada penyempitan di hilirnya,
penyempitan sungai dan pendangkalan sungai yang di hilirnya. Nah Pak, untuk yang terkait dengan jembatannya, yang tadi sungai, saya lihat kan sudah tertutup tuh aliran sungainya. Itu memang dibutuhkan oleh para petani nggak sih air yang di bawah jembatan tersebut? Itu sangat dibutuhkan sekali. Aliran sungai Cilempang itu dibutuhkan sama petani sekitar kurang lebih 100 hektaran dari aliran sungai tersebut. Nah dengan kondisi tertutup seperti itu, berdampak nggak Bang? Itu berdampak. Ketika ada musim hujan itu pasti banjir. Kalau musim kemarau itu pasti kekeringan. Karena tidak ada aliran sungai tersebut Pak ya? Iya. Kalau berbicara solusi ideal, Kak Jaro, menurut Kak Jaro jembatan permanennya harus ditinggikan atau seperti apa? Nah, untuk itu kami meminta pelebaran sama ditinggikan itu.